Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama, asatidzah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Asy-Syuhada Pondok Pesantren Madaniyah AYUTI ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya membuat kita memuji Allah setinggi-tingginya atas segala rahmat, nikmat dan karunia. Mudah-mudahan syukur itu berbuah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sentiasa belajar tentang apa yang beliau ajar dalam as-sunnah dan Al-Quran yang turunkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral musliman dirahmati Allah SWT, diantaranya adalah masalah keyakinan ini. Apa yang harus kita yakini dan imani, dan mana yang mesti kita ikuti dan teladani. Pada pertemuan sebelum ini, Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah membawa pembahasan tentang sesuatu yang diimani oleh kaum muslimin, yaitu mendapat nikmat yang lebih besar dari nikmat surga, yaitu melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sudah dibahas kemarin bahwa secara akal Allah mungkin dilihat. Ini tidak ada khilaf di antaranya, kecuali di kalangan Al-Mu'tazilah yang mereka katakan tidak mungkin Allah dilihat, atau pahaman-pahaman turunannya seperti Al-Jahmiyah, Al-Kullabiyah, pokoknya ada iyah-iyahnya, tapi tidak masuk Madaniyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka mengatakan tidak mungkin menurut akal. Tetapi kemarin Imam An-Nawawi menukil rahmatullahi alaih, secara akal bisa dilihat, karena ada beda antara al-idrak dengan al-ibsar, yaitu melihat dengan antara melihat dengan meliputi. Gimana cara menjelaskan bahasa Indonesia? Agak payah sedikit ya. Al-basaru melihat. Misalnya saya sekarang melihat abang sultannya, tapi apakah saya menguasai, mengetahui seluruhan tentang dia? Tidak. Bagi belakang tidak nampak. Sah?
Kalau saya melihat semuanya tanpa ada sedikit pun yang luput dari penglihatan saya, itu namanya idrak. Paham? Tak juga. Ulang lihat sampai paham. Sampai 10 kali kan mau ulang doh. Nah. Allah kan menafikan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dikuasai oleh penglihatan. Idrak. Betul-betul dilihat oleh penglihatan semuanya tidak. Tapi dilihat iya, karena Allah tidak menafikan melihat. Allah menafikan al-idrak. Apa yang bedanya antara al-basaru awil nazaru dengan al-idraku wal ihatatu? Bedanya adalah kita mengetahui, sahih? Baik, Allah mengetahui, sahih? Apakah sama pengetahuan Allah dengan kita? Tidak. Allah tidak ada yang tersembunyi darinya. Ini namanya al-idrakul kamil. Namanya idrak dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arab ada dua terjemahan, tak sudah tafsirkan. Yaitu mengetahui secara keseluruhan, melihat secara keseluruhan, tidak ada yang tersembunyi. Apakah Allah bisa dilihat keseluruhannya, tidak ada yang tersembunyi dari kita oleh hambanya? Tidak. Ini dinafikan oleh Allah SWT. La tudrikuhul absar. Paham? Tak juga. Ulang lagi sampai paham. Nah. Kita melihat, betul? Taib. Depan ini nampak? Nampak? Taib. Di balik ini nampak? Enggak. Dan di bawah? Enggak. Tapi apakah dinamakan melihat spanduk? Melihat. Tapi tentu saudara, enggak. Itulah bedanya ar-ru'ya dengan al-idrak bir-ru'ya. Lanjut ya. Kalau bagi Allah ada yang tersembunyi baginya? Enggak. Enggak ada pembatas bagi penglihatannya. Tidak ada yang membatasi penglihatan Allah Ta'ala sempurna. Maka kita ini ketika para ulama membahas masalah boleh enggak di dalam toilet dikunci, tak ada pintu yang terbuka, boleh enggak tanpa basahan? Nanti kau kodok contoh ya. Boleh. Nah, sebagian mereka katakan tidak. Yang mengatakan tidak, hadisnya jelas, wallahu aqhaq wa yustahya minhu. Allah lebih patut untuk kita malu kepadanya. Kita kan untuk orang kan karena malu terlihat oleh orang. Bagi Allah, maka dijawab oleh orang itu, pakai basahan tak basahan sama bagi Allah, bagi terhadap kita. Jelas? Nah, Allah melihat orang pakai basahan dengan kita yang melihat orang pakai basahan sama. Nah, itulah bedanya. Lah, lanjut ya. Yang dinafikan Allah adalah penglihatan sempurna. Jelas? Tapi kalau yang tidak dinafikan adalah melihat yang mendatangkan nikmat tadi. Maka antara ayat dengan hadis tidak bertentangan. Andainya kita paham makna bahasa Arab itu sendiri. Jelas? Kalau ya jolel ya? Tidak, cuma langkah kaji lah. Dan mau langkah kaji batangnya tuan-tuan. Kalau jolel? Ulang dia. Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau salat jadi imam. Nampak tidak oleh beliau orang di belakangnya? Nampak. Kalau kita depannya tidak nampak, apalagi belakang. Ini penglihatan Nabi dibanding penglihatan kita lebih luas cakupannya. Apalagi penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah nafikan al-ihatah wal idrak, tapi tidak Allah nafikan al-ilmu wan nazaru was sama'. Jelas? Makanya ketika bicara tentang ilmu Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak satu pun kita yang meliputi ilmu Allah kecuali sebagian yang Dia tunjukkan kepada kita. Tolong jujur lah.
ala beda, ala tentu beda. Sehingga nanti jangan jadikan lagi ayat menjadi penolak apa yang Allah beritakan kepada kita. Ini kalau sudah masuk subuhat, ya, dah banyak sekat-sekat atau karat-karat, tidak lancar nas itu masuk dalam pikiran seseorang. Lebih banyak masuk subuhatnya tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini tak pernah jadi penghalang oleh manusia kaum muslimin. Maksudnya sejak ayat itu turun sampai kepada ditemukannya ilmu-ilmu kalam itu, tidak ada orang menjadikan ayat itu untuk menolak, ayat itu untuk memahami. Tetapi setelah ditemukan ilmu kalam itu, yang terang jadi kalam. Mulai sejak itu berdebat berkepanjangan sampai hari ini. Sampai hari ini berdebat gara-gara ilmu kalam itu. Nah, ada sahabat berdebat atau mengatakan keberatan ke Rasulullah kalau batangan sama atau kena awak ya Rasulullah, tidak ada. Atau ketika Nabi mengatakan nanti neraka seperti dalam yang disebutkan oleh Syekh dan disebutkan oleh Syekh Sobuni dalam pelajaran sebelum ini, ketika Nabi menyebutkan neraka minta tambah terus kan? Iya kan? Sampai Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Lalu neraka bilang, qad sudah cukup. Ada sahabat nunjuk cik Rasulullah. Karena nunjuk cik kan? Apa cara? Ikutlah berjisim. Allah Ta'ala jodohkan. Kaki berarti berjisim. Tidak ada. Carilah. Kemana-mana tidak ada sahabat yang keberatan dengan makna itu. Berarti mereka paham bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Kapan bertentangan? Setelah lahir ilmu kalam itu, ilmu logika yang mengangkangi nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan melampaui kaedah-kaedah bahasa Arab yang asli diganti dengan kaedah-kaedah yang dibuat-buat oleh para kaum Mu'tazilah dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Berarti dah paham ya bahwa Allah dilihat mungkin, tapi dilihat sempurna oleh kita tidak mampu kita. Tidak mampu. Iya, sekarang kenapa tidak dilihat selama di dunia? Ada hijab, yaitu cahaya. Nabi SAW pergi Sidratul Muntaha. Ditanya Ummul Mukminin, "Ara'aita rabbaka ya Rasulullah?" Nampak dah olehmu Rabbmu ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Ikhwan, kaum muslimin muslimat, sebagian menafikan juga. Nabi Mi'raj ke atas bukan berarti Allah di atas. Iya kan itu ya? Terus Aisyah bertanya pertanyaan itu, mafhumnya apa kira-kira? Kalau bukan karena Aisyah paham Allah itu di atas, kenapa dia tanya? Karena kau lihat tak Rabbmu, gitu ya? Tak paham no. Ulang ni, tak salah ulang tu empat sih, kau apa perlu cara kau? Kalau tak ya Aisyah berkeyakinan Allah di atas, Nabi Mi'raj ke atas, ada kena tanya nampak dan kau Allah di situ? Tanya kecil dah? Tak. Sama kini tanya awak pegang muka. Pana orang bertanya kau apa? Bos Allah Ta'ala situ. Kenapa narah? Ada orang bertanya, "Lei bos Allah Ta'ala situ." Tak ada, apa sebab? Tak ada yang berkeyakinan masa Allah Ta'ala di Makkah. Jalan lei satu adanya, satu bertanya, "Lei bos Allah situnya, tu ajinya nya." Nya ada keyakinan masa Allah tu di Makkah dulu satu alun ngaji lah, alun ngaji samanya ke bapa Ali Allah kaji dulu gini balik ketika Ibrahim ke Palestina kacan Allah Ta'ala di Palestina, ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Tur Sina kacan Allah di Tur Sina, kaji lamur boleh wali Allah dah kaji sebelum ngaji tu keyakinan sebelum ngaji ya. Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha bertanya, "Ara'aita rabbak?" Ketika engkau Mi'raj, kau lihat tak Rabbmu? Katanya tidak. Nurun anna ara. Yang saya lihat cahaya. Hijab. Gimana saya bisa
melihatnya. Jelas Ustaz? Joleh. Dah joleh banyak kaji lo ndak najak dah. Kau salah-salah faham kau. Nah. Berarti Allah bisa dilihat oleh orang-orang beriman dan itu nikmat tambahan melebihi nikmat surga. Melebihi nikmat surga. Oleh sebab itu jin sampai tak masuk surga tak? Jin sampai tak masuk surga kenapa ni orang bo jalan belok jenama tak? Jenama belok-belok tak? Nabi suruh jalan luwi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku jalan lurus, ikuti. Ndak ada jinnya kalau luwi banyak balago nya. Ada jalan luwi balago, kalau balago jalan luwi itu jalan mak kelok. Di situlah salah logika. Luwi kaji ndak temo doang, kalau ndak temo tu lain hal lah. Tapi kalau manusia dia luwi okey, pasti nan luwi temo daripada nambah kelok. Kabun nan luwi raja atau nambah kelok. Kalau cerita nak kabun nambah kelok macam ni kau tu nan luwi tuan nak ni. Ha? Nambah lakuk macam ni kau tu nambah apa? Datang. Nak tumbuh rumah nak datang. Jadi jalan luwi tahu ni cari orang mana jalan copek. Jalan yang copek ke surga tu jalannya Nabi SAW. Tapi kalau jalan ikut-ikut tuan tadi, macam bisiong dia jenama. Ancak dalam caklah di situ ancak beritulah. Iqrar nyenyo ancaknya. Ni Allah Taala ndak. Mana percaya kalau Taala je Nabi pada kenya? Syekh. Ha? Nya dok ini orang menyemah dah apa ni ro bulianya nya asal ni eloknya. Kati masalah dia ndak gaji tauhid yang betul dah. Sifat 20 kaji tu masalah ndak sampai gaji kan. Jadi kaum muslimin tak sampai tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi kaum muslimin dan sifat nama-nama dan sifat pun diperhatili. Dari sabahnya tu tinggi 7 lah. Nak ambil 20 dia berlipat ganda, nak ambil 20 lah. 7 soalnya itu pun takwil jolin non 7 orang. Tak jo sempurna wa kurang. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini macam itu dia sodo bulia. Ketikanya sodo bulia tu duk sabit sodo ndak. Ketika ini nyabit sodo bulia, atu tak so awak dia sodo ndak. Ndak bulia nya sodo ni bulia dia nyaro sono ndak bulia. Atu tu dia wangi tu. Buat apa? Buat lapiak di kuburan wasawit jen nyenya lain tu sabit ndak boleh dia dulu Quran ni Quran ndak boleh dia. Ditalkin orang sudah mati dia. Wasabin ndak kini dah cu sebelum mati tadi. Kini ada guna lah. Lah ndak boleh oleh nyenya. Ya. Baca Quran sodo ndak kami cik Yasin nyenya. Asal dia tu atagang dia ni Yasin aja. Ndak boleh baca Quran. Jadi akhirnya sodo ndak buliannya sodo ndak bulio dia buat tu sodo ndak bulio sabui. Jen cukup yang guenya tagang dek Nabi cukup je. Deh sodo ndak bulio jen panjang selahun. Jen ditakwil sifat Allah takwil je dek akhirnya kononnya dek suntik sodo ndak bulio. Cuba lainan bulio dia buat dia ndak usah sodo ndak bulio. Jalannya jale ini tonton kau tapek cap sodo ndak boleh sodo haram sodo bid'ah sodo ndak lah cuman dek non dibuatnya banyak non itu jadi tu aja non nampak dia kan ya kan tak patongan salat dah salat jemaah kan tak patongan dah basyidaka pun nak patongan nikah pun nak patongan ha kan tak patongan dah bantuan patongan ndak haji patongan umrah patongan. Nah, ada orang-orang dah. Cuman jen buat-buat nanti tagang. Kaya. Kan ya dak? Alhamdulillah. Lah joleh. Berarti mudah-mudahan kita besok atau yang lihat. Iya. Pada bantai sih kok. Nya bantai ruinya ndak jikan ngaku awak nak ikan emora. Apa sebab nanti bodanya akalinya awak tebok air Quran dan hadis. Dia pakai Quran je hadisnya tapi tidak sama pahamnya. Tidak, kami paham Nabi rahas sahabat je lah. Ngiko bahasa dulu pakai dia bahasa. Dia sahabat je Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Gua nang gua ndak paham tu gua enggak paham. Ikalah adalah dia sahabat ndak paham akidah nya. Apa sebab? Tafwid. Itu manhaj sahabat. Ndak tahu tu dari mana istawa, ndak tahu tu makna melihat, ndak tahu tu mana dongo, ndak tahu tu mana pandailah awak bahasa Arab pada sah. Pandailah awak bahasa Arab pada sah. Sahabat awak macam kat kamus bahasa Arab inyo ruano kamus. Atau pandailah bahasa Arab pada inyo lah. Kadang-kadang ni kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sabunnya sahabat tu ndak tahu tu mana istawa tu dia dah tafwid ni. Iya dia subhanallah. Lope je dek Nabi sahabat ndak tahu tu. Asal itu dijamin lo masuk surga. Tahu dia awak kini lah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu sebab karena akal terlalu diperturutkan sehingga seperti orang tidak berakal. Baik, sekarang masuk pada pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan sebelumnya, yaitu kalau nak nengok Allah Ta'ala masuk surga. Masuk surga karena ini nikmat khusus bagi orang-orang beriman. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri melihat wajah Rabbnya. Melihat wajah Rabbnya. Orang kafir lebih berseri-seri wajah itu membutuhi sodo kan? Kenia nyose sodo bantah sodo toge da acu dan potangnya dan nak ngaji suhada acu togangnya. Kenia dan sodo nak ngaji tidak sama nangtan acu bubarkan kajiannya. Dan sodo nak buat saji itu acu halangi buat sajinya. Dan dulu nak ikut Nabi Muhammad ni. Tapi kalau sabui acara nenek moyang lebih terhormatnya. Akhirnya itu Al-Quran tak percaya bang. Kan contoh-contoh tak percaya buat. Wa barazu lillahi jami'a. Sambung. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. Sambung lah. Tak jurah. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Hari itu mereka ditampilkan di hadapan Allah semuanya. Lalu orang-orang yang dulu ikut-ikut aja. Kan kebanyakan ikut-ikut aja. Monon banyak uang, kokian nyopai kan dia. Memang cenderung kayak uang banyak wak memang. Iya, sekian banyak. Nya kalau sekenek longang wak, kalau banyak bagak kan. Akhirnya faqala du'afa. Berkata orang-orang yang dulu lemah-lemah jadi pengikut saja karena terpaksa ngikut. Walaupun tidak ikut, mereka tidak diluluskan awak dia. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Faqala ad-du'afa lil ladzina istakbaru, kepada orang pembesar-pembesar dulu yang memaksa orang mengikutinya. Apa katanya? Fahal antum ku inna kunna lakum taba'an, dulu kami ikut-ikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Nah, kalau gitu dulu kan kalian bilang kalau berdosa saya yang tanggung jawab, kan itu dulu katanya. Kan ada orang kadang dai sekarang masih tutup dada kan, kalau sempat berdosa ini saya yang tanggung jawab katanya. Ada yang saya dengar langsung. Kalau ada yang mengatakan bid'ah itu membawa masuk neraka, saya dengan Umar yang pertama masuk neraka katanya. Umar lu nak dibawa masuk neraka. Umar itu dijamin masuk surga. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Apa jawabannya? Lau hadanallahu lahadainakum. Kalau kami dulu dapat hidayah, pasti kami bawa pula kalian ke jalan hidayah. Tapi kami berpaling dari jalan hidayah. Oleh sebab itu, sabar tidak sabar kita hari ini tidak ada jalan untuk lari. Semuanya harus kita hadapi. Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu jangan asal ikut. Kalau ada yang suruh ikut, minta siapa yang tunjukkan jalan ini. Oh, ada Ustaz Dasman. Ustaz Dasman itu bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Atau dengan Al-Quran dan
Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi kalau kita nak tengok, nak melihat nanti harus masuk surga. Tapi bergembiralah. Asal kita mati dalam keadaan Islam, dijamin masuk surga. Itu yang harus dipertahankan. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa. Kan tekad kita harus bisa. Jangan sampai dosa lebih banyak dari pahala. Apa sebab? Kesempatan berbuat dosa itu dipersempit Allah. Betul kan? Dipersempit Allah. Fitrah kita benci pada dosa. Awak dicitong doang leo, kan tak ada? Tu kaci wang awak citong, pasti tak leo. Fitrah kita tak suka ceritakan orang. Cuman kadang tu cina syaitan tu memang pandai menghiasi barang tu. Nyakan masin kecen ikan bau, ikan lidui dah. Nyalakan masin, tak boleh. Kasan lah busuk lah, Allah jadi bono lah. La haula wala quwata illa billah. Jadi pandainya menginikan kita. Yang kedua, kalau dosa diniatkan lalu kita tinggalkan karena Allah, dihitung pahala. Sedangkan pahala diniatkan tak jadi dibuat, dihitung pahala, tak hitung dosa. Dan bila dilakukan dilipat ganda sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu banyaknya dosa berpahala. Di mana datang? Kemudian dosa-dosa kenek. Nya tak sekenek dosa kenek tu. Dosa-dosa kenek tapi tak sekenek. Bisa tapui dengan langkah-langkah kita ke masjid. Iya kan? Bisa tapus dengan, makanya jangan salam kalau paling salah tuan-tuan tu. Asal salam uang du ngaji dua ilan ndak lah jawab salam uang lah, keliru. Teman wano dapat kaji nak heran. Kecil ni Madinah tak ada guru kami ngajar macam itu soal. Cuman dek tadi salah paham dalam menerapkan tadilah rumus jurus pemuncak diberikan pada pemula. Itu Rasulullah dan 7 boleh pada apa itu dan 7, tentu dan 7-nya. Ban putih, sudah itu ban kuning, sudah itu ban hijau, langsung hitam lah, hitam nama tak apa nama lain ban. Hitam dulu lah, terakhir lah coklat lah 2 kali lah coklat tu ya. Lah coklat lah kedua coklat ya, sudah itu boy hitam. Itu pun lah ujiannya nasional tu. Ala hitam go ujian sampai 7 kali. Boleh dia jurus pamungkas tadi. Iko ban putih lah be jurus mungkas kan adong ke guru deh. Adong ke guru deh. Nyala salah ben guru. Pahamnya tak? Kalau dahulu kalau silek-silek setu ya, koi itu tak ben kecuali bapak mati kaji terus ya. Tak ben tuan-tuan. Yang tak puan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ikan tak boleh ngaji duain, tak jawab salam ustaz. Ustaz salam tak jawab dia. Akhirnya banyak pahala yang terhindar, dosa yang terkumpul. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Jalan kaum. Jalan tak. Jadi buat jalan tak. Kalau ada buat tagang capek. Lah, tak ada kaji dulu dah kaji. Nabi menghajar orang tu dalam selama hidupnya dakwah tu yang saya tahu 2 kali cuma. Ikuti ai menghajar. Oh, Allah tentu kaji lah dia hajar, nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu jurus pemungkas. Tak ada jalan mobil lah itu dia. Mobil itu pun kalau boleh mujarab, kalau tak jadi buat je lah. Nambah doh. Dosa menghilangkan pahala kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Jadi harus masuk surga. Karena peluang pahala itu lebih banyak. Cuman masalahnya memang simpiu-simpiu. Apa sebab ria tu mau copek datang lah.
bodoh ikhlas. Kan kalau datang ria bodoh ikhlas leh. Kalau di absen ria lampai kali tibo, ikhlas alun bo tibo gile. Ria dah lu tibo. Aduh kita dipokan kan nama jalan ikhlas sajinya, gang ria banyak, ria 1, ria 2. Jadi jalan ikhlasnya tiba di gang ria jadi. Nyawa sudah jalan atau kagang lah kan? Akhirnya abi dek ria aja bahanuro. Allah musta'an. Oleh sebab itu maka seringkali kita kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ma'ala syai'an ashadda alayya min niyati. Saya tidak pernah mengobati yang lebih sulit disembuhkan daripada niat saya. Oleh sebab itu maka perbaiki terus dalam berjalan dok kami tadi. Contoh botang di pokan tadi. Harus bolong ulang tahu ini ya. Bolang lang tahu ini. Nya kan jantan tapakan, cang niswangnya do kadang lo bani tapi dipasau ke. Oleh sebab itu diupayakan terus. Ada sebagian ulama kalau ketika beliau akan menuju satu tempat apakah untuk berdakwah atau untuk menuntut ilmu sampai di jalan banti. Tanya dek muridnya apa banti Syekh dan nak berbaharui niat. Memperbaharui niat dan nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Qala rahimahullah al-imanu bil jannati wan nari wa annahuma makhluqatan, yaitu mengimani surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk yang sudah diciptakan, Kenapa ini dibahas oleh Syekh? Karena sebagian juga seperti mereka tidak percaya ada langit 7 lapis. Pernah tonton nongol tidak percaya langit? Tidak benar dah. Syukurlah untuk dia tidak kuliah dah. Kalau lah kuliah kan bersahabat dulu nawur kaji itu. Dah. Tidak saya dah ada langit 7 lapis. Yang nyenyok langit pertama tu batas sejauh mana mata memandang. Itulah langit. Jadi batas pandangan manusia. Berapa kilo manusia bisa mandang? Tak pernah kaji dia. Tak pernah kaji? Dan tak jawab tekanan dengan gini dulu. Apa nak ngaji saya? Tak jurah. Tapi yang jelas 10 kilo masih nampak kan? 10 kilo masih nampak. Kan jarak pandang 10 kilometernya. Itu yang paling aman dalam penerbangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah itu sejauh itu pula itu langit kedua. Kalau gitu dokek mana utenya langit tu? Dokek apa? Kan dokek mana utenya? Tapi itulah terbantahkan oleh ahli-ahli fisika yang menyebutkan matahari itu di bawah langit. Kemudian matahari itu jaraknya 50 juta kilometer dari kita. Tapi tanda tak aben orang. Dengan panasnya hanya sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, saja itu masih angin sampai siko. Ya kan? Kaum muslimin dan muslimat. Tapi masalah. Tapi dalam hadis disebutkan Nabi ketika Mi'raj sampai di langit pertama, apa katanya? Kata bahasa peringatan Mi'raj. Paile 1 sampai 1 ailes ya. Kaum muslimin ketika Mi'raj ke langit pertama, apa yang dilakukannya? Mengetuk pintu. Berarti ada pintu langit? Ada. Kalau jarak pandang ada pintu. Kalau jarak pandang ada pintu? Tidak ada orang. Kemudian kalau ada menjaga apa? Penjagur terbuka sodoh. Paham? Kebelum lagi orang para syaitan menyibuk-nyibuk kata mencuri berita dari langit, baca surah Al-Jin. Karena ada di sana ada para penjaga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai ke langit kedua, ketiga, keempat, bertemu dengan para nabi. Berarti dia awang-awang aja Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tu. Di atas jarak pandang aja. Baik. Jangan dah. Jadi ketika membahas ini sebenarnya kalau awak sono kan tak perlu dibahas lah.
Tapi kau ada lomba kau gay mencitong-citong ke awak. Sono dah ada serogo nokoro do abi cito kalau lah mati kan itunya. Kan ada macam itu. Hah? Uang apa do? Uang gilo. Iya lagi gilo deh pikirannya. Tak buat pikirannya lah. Nya kalau buat tak tak kan macam itunya lah. Inyo nawo, ayah nawo, nini nawo, nini ada ayah nawo, nini nawo, nini nawo. Nawo seorang aja, nawo seorang aja. Taib, inyo lahir, dek kehendak inyo atau kehendak ayah atau kehendak amah? Ndak, ono lagi kehendak amah. Kalau kehendak amah seminggu nak lahirkan dah lah. Lama anu menderita 9 bulan ndak? Contohnya ke amak-amak roh. Kalau boleh ngandung seminggu atau 9 bulan, ceci pilih orangnya. Jangan amak-amak ada apa-apa pun kalau tanya, mana mau bini ngandung 9 bulan atau 9 hari? Hah? Nya menderita bini ngandung menderita lelaki. Astagfirullah. Iya, berarti kelahirannya bukan karena kehendak sendiri. Kemudian awak ada nak anak 5, diberi Allah Taala 3. Awak nak anak 2, diberi Allah dah 20. Karena ya, dah ada kehendak kita sebutkan. Itu tak je cahaya masuk ada mencipta. Berarti wang gila. Nah, itu Al-Quran yang bilang mereka di akhirat nanti ngaku itu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Quran yang mengatakan andainya kita dulu berakal, andainya kita dulu mau mendengar, tidak masuk sini kita. Cuman dulu kita tidak menggunakan akal. Padahalnya kan inyong pernah sampai taubang ke bulan kan gunung akalnya lain. Nyenyo kan gunung akal lero. Awak nak gaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan tak apa kadang nakal nak gunung akal siapa yang bisa nolak Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu yang cadik-cadik roh. Kan iya? Kan iya ndak? Tentunya cahaya. Mana yang lebih tinggi gaji saintis daripada religius? Hah? Banyak perencanaan kaum muslimin dan muslimat. Tandanya mereka dianggap cemerlang otaknya. Tapi kalau bagi belajar agama kok uang ndak cemerlang. Tapi di akhirat nanti mereka ngaku dulu kalau kita berpikir menggunakan akal, mau mendengar, ndak masuk neraka. Maka sebenarnya definisi cerdas Nabi sudah berikan. Orang cerdas itu yang berpikir untuk akhirat, bukan untuk dunia. Orang cerdas itu mungkin kemajuan dunia, tidak di akhirat. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah makanya dibahas masalah ini kerana ada yang akan mengingkarinya. Qomat? Hah? Qomat? Azan? Tak ada. Baik, azan dulu. Kenapa ni qomat kan? Asyik? Masuk waktu. Capek masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena ada yang mengingkari itu, maka pembahasan ini kembali diangkat, khususnya di masa lahirnya syubhat itu. Beliau kan berada di masa sedang atau banyaknya orang-orang yang menyimpang akidahnya, sehingga kitab ini ditulis untuk menjawab penyimpangan itu. Jadi surga itu hanya adalah sebuah khayalan kebahagiaan supaya orang rajin beramal. Gitu. Neraka juga adalah gambaran siksa supaya orang takut dan taat, sehingga kondisi dunia ini mengikuti sistem ilahi. Jadi kehendak Allah seperti itu. Jadi tidak ada masalah setelah mati. Dan itu tentu saja bagi orang yang baca Quran, baca hadis, ini tidak mungkin dipercaya. Sebab Al-Quran ratusan ayatnya bercerita tentang surga dan
neraka. Hadis-hadis Nabi, ribuan hadis bercerita tentang surga dan neraka. Nah, maka orang-orang yang seperti itu biasanya memang jarang membaca Al-Quran dan apalagi membaca hadis. Makanya Syekh memasukkan bahasan seperti ini. Tapi saya kira untuk hari ini kan tidak ada lah ya, khususnya di sini nggak ada. Cuman kalau ada terbaca kadang oleh orang, maka kita sudah memiliki benteng yang menghambat serangan syubhat tersebut. Wa asyhadu ahlus sunnati, ahli sunnah bersaksi, wa ya'taqiduna anna al-jannata wan nari makhluqatani, bahwa sesungguhnya surga dan neraka sudah Allah ciptakan, dia makhluk. Wa annahuma baqiyatani, dan bahwasanya surga dan neraka itu setelah Allah ciptakan akan kekal. La tafnayani, dan tidak akan fana. Allah menciptakan karena hikmah supaya orang-orang yang ingin dan yakin kembali jangan sampai kembali kekal di neraka, gitu ya. Karena neraka tidak berakhir, surga juga tidak berakhir. Nah, wa kadzal wa inna ahlal jannati la yakhrujuna minha abadan, dan bahwa sesungguhnya ahli surga setelah masuk ke surga tak akan keluar lagi. Ahli surga kalau sudah masuk surga tak akan keluar. Makanya kalau sudah diumumkan tuan-tuan masuk surga boleh loncat-loncat dan tidak apa-apa, selebrasi. Tapi kalau di sini sudah diumumkan atau belum? Belum, jangan dulu. Bahkan nanti ada pembahasan orang yang mati, boleh tidak kita hukum dia sebagai ahli surga tanpa dalil? Tidak boleh. Makanya meminta-minta kepada selain Allah supaya masuk surga, wali-wali dan sebagainya, itu adalah bagian dari menghukum orang itu sebagai ahli surga dekat dengan Allah SWT. Maka Nabi melarang itu, Ahlus Sunnah melarang itu, ulama-ulama kita as-salaf sampai khalaf melarang itu. Kalau ada yang membolehkan, jangan percaya, karena dia tidak akan punya dalil dan bukti dari Nabi dan sahabatnya, kecuali dengan takwil seperti biasanya. Takwil seperti biasanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ahlun nari allazina hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna minha abadan. Demikian juga para ahli neraka yang untuk neraka diciptakan, yaitu orang-orang kafir dan musyrikin. Mereka juga bila masuk tak akan keluar. Wa yu'maru bil mauti, lalu diperintahkan mendatangkan al-maut, kematian. Kematian itu kan sekarang bagi kita kan sifat. Tidak ada namanya orang sesuatu makhluk namanya mati ya. Ada matilah tibu, ada enggak? Yang ada adalah sebuah sifat malaikat maut, datang kematian. Didatangkan kematian pada hari itu. Fa yusbahu ala surin bainal jannati wan nar. Lalu dipanggil wa yunadal munadi yauma izin, diumumkan kepada ahli surga dan neraka. Jadi ada pagar antara surga dan neraka. Mau tahu berapa panjangnya? Mau tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak punya ilmunya. Tapi kalau pintunya diberitahu, ma baina misra'aiha, pintu surga itu dari yang sebelah kiri ini sampai nyangkut apa nama? Bang, tapi nyampe ensel apa nama? Dah ensel bang, tampik itu. Kusennya, antara dua kusennya itu jaraknya hanya, kata Nabi SAW, antara Makkah dengan Baitul Maqdis. Antara Baitul Maqdis dengan Hajar, antara Hajar dengan Makkah.
diukur oleh Syekh Google. Ya, Syekh Google mengukur, kan akurat kan? Jadi Nabi menyebutkan antara Makkah dan Hajar, antara Hajar dengan Baitul Maqdis, antara Makkah dengan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis dengan Hajar, ternyata jaraknya sama, 1200 km. Kayak naik pintu. Weh, kayak naik pintu. Hah? Socik pintunya, Suragam apa pintu? 8. Tu siapa tukang buka? Hah? Siapa buka? Tonton punya pintu otomatis, lah kagum-kagum kan? Nanti surga lebih mengagumkan lagi. Jelas ya? Ada ensel di dunia yang bisa menahan pintu sepanjang tu? Tak ada orang. Makanya jangan terlalu kagum dengan kemampuan anak manusia sekarang, apalagi kalau mereka orang yang tidak beriman. Ini kita kadang-kadang itu, bahkan di kalangan kita yang beragama katanya lebih bangga dengan orang-orang kafir yang menemukan teknologi yang tidak secanggih itu. Karena apa? Lupa dengan apa yang Allah ciptakan, kemajuan teknologi yang Allah ciptakan. Mereka baru menemukan, Allah yang menciptakan, mereka hanya menemukan. Padahal mereka tidak solat subuh nih ya. Padahal solat subuh itu sunatnya saja lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Masa antum kagum dengan orang yang bikin pesawat padahal dia tidak solat? Masa aku kagum dengan orang bikin jembatan padahal dia tidak salat? Tapi kalau andainya dia bikin jembatan tak lupa salat subuh di masjid, andainya dengan bikin jembatan tak lupa zikrullah, itulah yang harus dikagumi. Oh, itu mantap itu. Jelas? Jelas ya? Jangan namun tak? Jangan tak kicu dek teknologi. Ya, sehingga antum lebih sering memuji mereka daripada memuji Allah Taala yang telah menciptakan. Nah, surga pintunya, daun pintunya hanya jaraknya diukur 1200 kilo. Oleh sebab itu jenis solo buat caw buat masuk dah. Jenis solo buat caw buat mah. Si pintu 1200 km panjang. Tu iso tonton buat caw buat masuk. Sangkia masajian napi 2 meter pintu dak ya buat caw buat masuk. Kan dak buat caw buat masuk. Kan jangan buat caw buat masuknya. Apalagi 1200 kilo. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi umat Islam yang ada sebesar zarah pun iman dan matinya, walaupun masuk neraka tapi akan keluar lagi masuk surga. Antum pilih yang begini atau yang langsung masuk surga? Ya saya. Sini. Oleh sebab itu jangan mau dirayu dah. Sebab masuk gang-gang tu bikin lambat sampai. Kadang habis bensin tak ada SPBU di dalam. Dah kalau lapar tak ada rest area. Sosak muayu kayak bondo uang muayu jadi deh. Tapi kalau dia apa jalan tol ada perkhidmatan. Makanya di dalam jalan sunnah itu selalu ada jalan solusi terbaik, bukan asal-asalan. Kalau masuk jalan ganggang yang dibuat oleh manusia, jalan jalur agama yang dibuat oleh manusia itu sempit-sempit jalannya. Makanya ketika ditegur mereka langsung naik darah. Apa sebab? Jalannya sempit. Tapi kalau kita di jalur sunnah, walaupun dihina dan dicela, tapi jarang kita kepanasan. Apa sebab? Jalan kita lapang. Makanya ahli sunnah tak ada mendemo ahli sunnah ada demo pengajian, menghalangi bikin masjid ada kan tak? Kadang bono dulu. Ada. Siapa yang suka menghalangi, siapa yang suka persekusi, siapa yang suka demonstrasi adalah mereka-mereka yang menyimpang sebab jalannya sempit. Jadi ketika ada dihalangi orang depan, tak ada jalan mengelak. Tapi kalau kata Ahlus Sunnah, adapun hambatan
akan ada exitnya, ada jalur exit tapi legal formal, tinggal bayar. Iya dah, ada hal-hal yang harus meninggalkan sesuatu aturan yang ditetapkan syariat, kadang ada tebusan dan diat yang kita bayarkan. Tapi di situ tidak ada berat-berat. Makanya jangan pilih jalan yang sempit, ambil jalan yang lapang-lapang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Itu kutunjukkan kalian jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Malamnya saja seperti siang, terang benderang. Karena Nabi sudah tunjukkan. Oh sana banyak kelamnya. Lah terang jadi kelam lagi. Nah, kalau sini enggak, yang kelam tu jadi terang. Yang enggak mampu mereka yakini bisa kita sinari dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak percaya dengan sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un, kita pasangkan yang betul. Sehingga setelah terpasang betul, tidak ada ayat yang ditinggalkan, tidak ada hadis yang dikarantina. Insyaallah taala. Allah musta'an. Kemudian wa yunadi munadi, dipanggillah ahli neraka dan surga. Fayuzbahul maut, hari itu setelah seluruhnya yang patut masuk surga dan masuk surga, ya, walaupun awalnya masuk neraka, ini tidak ada lagi pertukaran, Allah musta'an. Tidak ada lagi perpindahan, sudah tetap. Kan sudah kita bilang dari awal tadi, saya bilang yang masuk neraka. Nah, apa kita bilang tadi? Ulang kaji lah. Lambek komat jadi nah. Ulang lihat. Yang masuk surga tak akan keluar lagi selamanya. Yang masuk neraka, nah, tak nyambung kaji nah. Yang masuk neraka sebagian keluar karena orang beriman, baik umat Nabi Muhammad maupun umat Nabi sebelumnya, dibersihkan dulu, jelas. Dan yang tidak beriman tidak ada keluarnya lagi. Nah, setelah orang beriman itu keluar, subhanallah, siapa pun terakhir gak ya? Ada namun terakhir masuk surga. Nikmat sih, jangan main-main. Ya, diberikan kepadanya, ditawarkan kepadanya, mau ndak diberikan 10 kali lipat dari nikmat yang pernah diberikan kepada orang paling banyak nikmat di dunia. Amu ndak kira-kira? Uang sudah kau azab lah, tahu lah kangwe, sudah itu ditawarkan ke nyobain nikmat. Siapa yang paling banyak nikmat temu di dunia kau dah? Hah? Kalau harta mungkin Qarun ya. Iya. Kalau kekuasaan mungkin Firaun. Dah. Dikumpulkan kekayaan orang yang paling bahagia di dunia. Ditawarkan ke nyobo kalau di neraka, amu ndak? Amu tonton melakon ni. Soalan jadi di neraka. Tengok kayaknya batang kayu je ya. Nampak kayu dia kentang-tang tempat angin. Ya Allah, badan lindung di tempat kayu tu. Jadi itulah Ta'ala. Ya. Kalau dan bayi wang minta non lain gonya. Ndak ada ya Allah Ta'ala. Ndak ada nya kan. Tu tengoklah dalam nikmat wang di surga kan, asuhan dokek ke pintu jadi jolanya ya kan. Ah, lah bailok tu kalau dia mendoakan orang tu orang minta lain ndaknya. Jadi itu loh. Ndaknya sudah itu nampak minta je lah. Jol ya. Kamu tonton jadi macam itu? Hah? Oi. Bahkan dalam hadis itu sebutkan seolah-olah bagur Allah Ta'ala jodayan yang cuma eden kan. Nya minta setengah besok kan. Ndak. Engkau aku berikan lebih dari segalanya. Ditawarkanlah 10 kebahagiaan orang paling bahagia di dunia kepadanya. Maunya kira ndak? Mau ndak dia? Mau. Lalu dia dimasukkan ke surga, dimasukkan ke dalam sungai namanya air, mata air al-hayat, air kehidupan namanya, dibersihkan.
akhirnya bergabung dengan saudara-saudaranya di surga. Kenapa gak bosu di kawan-kawan mana selamu? Mana? Mungkin wallahu a'lam. Tuh yang nyala babu ngaji di syahada ada lu ndak? Ndak ngamu aja intinya. Mudah-mudahan syahada capek surogo ndak nah, kalau ndak luang itu doa kemudahan. Nah, target ngaji syahada itu kalian cendeku. Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akhirnya dikumpulkan kembali. Nah, setelah yang terakhir masuk surga ini keluar dari neraka, sekarang dah ditutup, tak ada lagi pertukaran. Tapi kalau masuk surga tidak ada kalurah. Yang kalu hanya yang masuk neraka. Nya memang yang masuk surga kan bebas. Nan kana lopen kan nan masuk penjauh tadi. Nah, oleh sebab itu jangan sampai bermasalah. Jangan berperkara baik pidana maupun perdata. Nya ada perkara pidana, ada perdata. Kan ada orang ada hak-hak pelanggaran terhadap Allah dan ada hak-hak pelanggaran terhadap manusia. Yang pertama namanya pidana. Termasuk diantaranya adalah merubah-rubah agama Allah ini. Itu mungkin lebih besar lagi bahayanya, sebab akan banyak orang tersesatkan. Kalau maksiat tidak banyak sosial dia dah. Nyetantu dia ustaznya mah buat dosa banyak. Ya ustaz kan biasa silap jangan ikut lelenya kan. Tapi kalau buat agamanya sang ustaz dibuat dia pasti pasti elok akhirnya diikuti oleh orang lain padahal itu adalah kesesatan. Itu yang nanti menambah beban bagi mereka yang mengajarkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, lalu diserukan pada hari itu, ya ahlal jannah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Redaksi yang lebih panjang tapi saya meringkas di sini dan saya pun hanya membaca ringkasannya supaya waktu tidak terlalu lama. Wahai para penduduk surga, setelah disembelih kematian antara surga dan neraka tadi, itu Allah Maha tahu bagaimana dia nak berbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Contoh apa? Isolah tengok, awak atau nengok suruh. Sebab dalam hadis sebutkan ketika dipanggil mereka pulai cenderung kenapa? Semuanya pada bersiap untuk melihat. Nampak semua. Jadi seolah bilang, tidak payah nengok dulu. Lah, insyaallah pasti nampak oleh seluruh ahli surga dan neraka. Disembelih mati itu. Dalam riwayat lain disebutkan orang ahli surga, ahli neraka berharap dengan datangnya kematian ini mudah-mudahan datang ke lapangan, mereka dimatikan. Paham ya? Tak paham nah. Inyo wang neraka nak mati atau nak hidup? Nak mati. Ketika dihadirkan kematian, kira-kira pun terbayang dah. Pasti ada. Mudah-mudahan ada keringanan yaitu dimatikan semuanya. Mereka ingin mati. Tetapi ketika dibantai, disembelih kematian antara surga dan neraka, kira-kira apa yang terjadi? Semakin galaulah mereka, semakin ketakutan mereka. Mati saja sudah mati, pasti kita tidak akan mati lagi. Lalu diumumkan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun la maut. Kalian kekal, tak ada kematian lagi setelah ini. Penduduk surga gimana ekspresinya? Mereka akan berselebrasi, berlompat-lompat gembira. Alhamdulillah saling mengucapkan selamat. Alhamdulillah untung awalnya dulu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung awalnya istiqamah di jalan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Untung awalnya ngaji. Kau ndaklah jadi tanumanu je kau jawab. Malam lah disiko, malam lah buat dosa iko dan sebagainya. Untung le ngaji. Kau ndak riba bantamnya dulunya. Untung le ngaji zakat riba bayu. Untung le ngaji. Ikan ya? Bini le basuh pakaian. Kalau ndak wang ngajian dia maknya. Nampak sodor, terbayang sodornya. Untung le ngaji, untung le ngaji. Kan ya? Kan ndak baca acak anak dan sitan kasihkan komennya. Bini siko tinggal lah, bini siko tinggal lah. Sudah itu ndak ada di pendidikan, ndak ada tanggung jawab. Untung le ngaji.
Kau ndak ngaji lah banyak tak kicur dan untung le ngaji. Kau ndak kojo dan menyincumi uang kojo dan sebagainya. Nauzubillah. Untung le ngaji. Kau ndak ada uang kecuali lah kena pici dan tahu ininya. Lah kena tumbuk dan sebagainya. Untung le ngaji. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang dulu berbuat dosa setelah bertaubat bersih daripadanya merasa beruntung karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Sebaliknya di neraka mereka hiruk pikuk, saling menyalahkan, togede ocu cepotang, togede ongat jo, tena tengok nang tenhanya. Lah gembira awak sih kok, awak sih kok, dapat jangan, nyenyot cemapong, iya. Kan adanya nak masuk Islam dulu tapi dilarang oleh keluarganya. Ada Heraklius misalnya lah tontu no biru dia. Kalau dan sampai kok kena tukang basuh terompanya. Cuman dek takut kekuasaan hilang, akhirnya dia tidak jadi masuk Islam dan sebagainya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, demikian juga dengan orang-orang yang kadang-kadang orang Islam melakukan kesyirikan yang nyata, lalu diingatkan oleh orang yang tahu, tapi karena ada yang membolehkan, akhirnya ikut yang membolehkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya, kalau Allah menghukum itu sebagai musyrik, tentu tidak diampuni. Tidak diampuni, tapi karena syubhat, mungkin Allah tidak hukum dia sebagai musyrik. Kalau tidak dihukum sebagai musyrik, diampuni, tapi dihukum Allah sebagai musyrik tidak diampuni. Dan Allah berjanji tidak akan mengampuni dosa syirik. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat syirik itu. Apapun alasan oleh orang-orang yang membolehkan, asal niatnya baik, tidak syirik namanya, jangan dilakukan. Karena pekerjaan itu sendiri sudah syirik. Tidak perlu niat, tidak berniat. Pokoknya Nabi tidak melakukannya, Nabi justru melarangnya. Jangan cari-cari alasan seperti ahli takwil dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa ya ahlan nari khuludun wala maut, wahai penduduk neraka kalian kekal tak ada mati setelah ini. Alama yarawah warada bihil khabarus sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Ahmad dan selainnya, diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan masih banyak lagi hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kesimpulannya adalah bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan, dan dia menjadi tempat yang kekal abadi bagi kedua ahli surga atau ahli neraka. Yang ketiga, orang-orang yang ingin masuk ke salah satunya, tentu dia cenderung kepada amalan yang mendekatkan kepadanya. Orang ahli surga selalu cenderung berbuat amalan ahli surga dan memohon kepada Allah untuk dimudahkan memasukinya. Dan ahli neraka sudah cenderung pula berbuat amalan ahli neraka, dan dia lupa berlindung kepada Allah daripada ancaman neraka. Kalaulah kita masih merasa takut masuk neraka dan ingin sekali masuk surga, dan selalu berdoa kepada Allah dijauhkan dari neraka, dekatkan ke surga, mudah-mudahan itu yang dikabulkan dan itu yang dituliskan serta ditakdirkan. Amin ya rabbal alamin. Sampai demikian selesai bab ini. Mudah-mudahan Allah izinkan lagi kita berjumpa kembali di pembahasan yang selanjutnya nanti bersama Imam As-Sabuni rahmatullahi alaihi wa ala sairi ulama'inal kiram. Mohon maaf dan terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wallahu a'lam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.